Setelah menjalani tes psikologi 3 hari berturut-turut, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan akan menjalani tes kebohongan. Lalu seberapa penting dan akurat sebetulnya tes kebohongan akan memberikan gambaran atas fakta yang sebenarnya terjadi? Berikut kabarnya. Babak demi babak terus mengemuka dalam mengungkap fakta baru pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi Agustus 2016 silam. Peggy Setiawan, seorang buruh bangunan yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Mei lalu, masih terus menjalani pemeriksaan hingga hari ini. Peggy yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki terus mengelak atas keterlibatannya dalam setiap pemeriksaan. Hari Sabtu dan Minggu kemarin, Peggy Setiawan menjalani tes psikologi. Selama kurang lebih 7 jam, Peggy Setiawan menjalani pemeriksaan tes psikolog di Mapolda Jawa Barat. Tes ini dilakukan sebagai bagian dari proses pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tak hanya menjalani tes psikologi, Peggy juga dijadwalkan akan menjalani tes kebohongan pada hari Rabu lusa. Itu selanjutnya akan pemeriksaan poligraf ya. Poligraf itu untuk mengetahui atau mengetes kebohongan. Itu informasinya akan dilaksanakan hari Rabu, tapi tetap kami menunggu panggilan atau undangan resmi ya dari penyidik. Lalu seberapa sahih sebetulnya tes kebohongan harus dilakukan kepada seorang tersangka? Psikolog forensik Reza Indragiri menggarisbawahi betapa alat lie detector sebetulnya tidak akan bisa mengurai fakta yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai lie detector digunakan untuk tujuan intimidasi dan membangun stigma negatif pada tersangka. Perbincangan kita pada kasus-kasus lainnya di TV One, saya orang yang terus terang dengan segala hormat mengkritisi penggunaan lie detector atau tes kebohongan atau semacam itu. Kenapa? Kita samakan persepsi dulu ya. Kebohongan itu apa sesungguhnya? Kebohongan itu adalah ketika perkataan senjang dengan kenyataan. Saya ulangi, ketika perkataan atau pernyataan ternyata tidak bersesuaian dengan kenyataan, itu adalah indikasi kebohongan. Instrumen atau alat yang disebut sebagai lie detector atau deteksi kebohongan itu, faktanya tidak mengukur kata. Lebih-lebih tidak tahu fakta. Dan juga sama sekali tidak melakukan perbandingan antara pernyataan dan kenyataan pada diri terperiksa. Apa yang bisa diukur oleh alat Lantas itu? apa yang diukur oleh lie detector? Cuma satu, respon fisiologis manusia. Degup jantung, suhu badan, lebaran pupil, dan indikator-indikator fisiologis lainnya. Ketika ternyata terjadi grafik yang katakanlah ekstrim, maka itulah yang ditafsirkan, ini indikasi kebohongan, ini indikasi kejujuran, indikasi kebohongan dan kejujuran, dan seterusnya. Padahal, saya ini bukan seorang tersangka ini saat ini. Saat ini saya sedang ngobrol dengan Mbak Putri, saya bisa cemas minta ampun ini. Dan ketika dikenakan lie detector kepada diri saya, bisa saja simpulannya saya sedang berbohong. Demikian pula terperiksa. Andaikanlah ada seorang terperiksa yang tidak melakukan perbuatan pidana, tapi dia ditekan harus mengakui sesuatu yang tidak dia lakukan, apa jadinya? Tekanan psikologis yang sedemikian hebat bagi dia. Sehingga ketika lagi-lagi dikenakan lie detector pada tubuhnya, maka grafiknya seolah-olah menunjukkan dia sedang menyampaikan dusta. Lagi-lagi, kita bicara tentang penggunaan instrumen psikologikah itu, tanda petik lie detector kah itu, jangan untuk tujuan intimidasi dan membangun stigma negatif terhadap terperiksa. Tes kebohongan terhadap Peggy Setiawan akan digelar Rabu lusa di Polda Jawa Barat. Tim TV One mengabarkan.